Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai jam ibadah kita pada pagi hari ini. Baik saudara, sebelum nanti Bapak Raj akan membuka di dalam doa pembukaan, kita mau menyanjung Tuhan kita terlebih dahulu. Kita mau memuji Tuhan kita terlebih dahulu. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Oh, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Sekali lagi, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. We place you, Lord. Oh, hallelujah. We place you on the highest place, for you are the great high priest. We place you high above all else, and we come to you, and we come to you and worship at your feet, and we come to you, and we come to you and worship at our feet. Dan ku datang, menyembahmu, Yesus. Mari kami satukan doa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa bahwa pagi hari ini kami bisa kumpul di rumah masing-masing Bapa. Terima kasih buatmu Bapa, dan kami juga berkati Bapa yang kita mengadakan kebaktian melalui Zoom Bapa. Di rumah masing-masing Bapa, kami yakin Bapa Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Kau akan berkati anak-anakmu Bapa yang rindu Bapa untuk memuliakan namamu Bapa dan mendengarkan sebagian firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur kepadamu Bapa. Kau berkatilah hari ini Bapa kebaktian kami Bapa melalui puji-pujian Bapa, dan sebagian firman-Mu Bapa akan membawa hamba-Mu Bapa. Kau berkatilah firman-Mu Bapa. Kuatkan kami Bapa yang keadaan kayak begini Bapa. Kami yakin Bapa firman-Mu menguatkan kami. Dan kami tiap hari perlu firman-Mu Bapa, karena firman-Mu adalah ya dan amin Bapa. Kau berkatilah semua Bapa yang melalui Zoom ini Bapa. Semuanya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami serahkan kebaktian ini melalui Zoom ini dari awal, tengah, sampai akhir Bapak hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Amin. Terima kasih Pak Raj untuk doa pembukaannya. Bapak Ibu Saudara, baru 2 minggu ya kita lalui tahun 2021 ini. Kalau tahun lalu Bapak Gembala yang kita kasihi itu mengajarkan lagu sandar, dan rupanya memang kita perlu bersandar dengan Tuhan pada tahun 2020 itu betul-betul bersandar dengan Tuhan. Tapi tahun ini Tuhan, saudara semua, Tuhan mau kita berjalan senantiasa bersama Dia. Amin, saudara. Ada satu pujian yang Pak Wandatu sudah buat dan kiranya boleh memberkati kita semua masuki tahun 2021 ini. Kita berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Amin. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Sekali lagi, berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Amin. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Haleluya. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Sekali lagi, berjalan bersama Dia. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Amin. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut, ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan pada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ibadah kita pagi hari ini ada 2 kesaksian indah yang akan kita dengarkan bersama. Nanti Pak Alex dan Ibu Elizabeth akan menyampaikan kesaksian. Saya persilakan, pertama silakan Pak Alex untuk waktu dan layar, saya persilakan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Bapak, Ibu, Saudara semua untuk saya dapat memberikan kesaksian pada pagi hari ini.
Kesaksian ini merupakan pernyataan saya sebagai ucapan terima kasih saya kepada Tuhan bahwa saya masih bisa masuk di tahun 2021. Saya mau mulai dari sejak Januari 2020 ya. Jadi tanggal 1 Januari saya berada di satu rumah yang di pinggir jalan yang menurut orang 20 tahun, 30 tahun itu tidak pernah kena banjir. Tapi 1 Januari 2020 rumah saya mengalami kebanjiran. Kalau tidak salah hitung sudah 4 kali saya mengalami kebanjiran. Di Kelapa Gading 1 kali, di Meruya 2 kali, dan kemarin di Kebon Jeruk. Di Kebon Jeruk ini sebetulnya tidak terlalu parah ya, hanya 1 jengkal saja dari lantai ke batas tinggi air. Tapi justru itu yang paling banyak merusak barang-barang saya, terutama koleksi-koleksi saya. Jadi majalah-majalah saya dan semuanya yang saya sayangi banyak yang hancur. Ya memang sudah saatnya mungkin harus meninggalkan hal-hal seperti itu mungkin ya, supaya tidak hati saya terpaut kepada benda-benda seperti itu. Ya, kemudian di bulan Januari itu pula yang tahun-tahun sebelumnya saya membuka kantin kecil di mana saya jualan makanan kecil dan minuman. Juga ekspedisi, saya buka 2 ekspedisi waktu itu di tempat itu, akhirnya saya tutup. Dan di bulan Februari kami pindah rumah ke tempat yang sekarang kami tinggal ini. Rumahnya ya jauh lebih kecil daripada yang kemarin, tapi puji Tuhan kalau sampai hari ini kami sangat betah di tempat ini. Begitu enak tinggal di tempat ini, dan puji Tuhan, Tuhan sediakan bagi kami dekat kemana-mana. Ya, waktu berjalan bulan Maret ada informasi harus PSBB. Ya, karena saya juga waktu itu tidak tahu harus melakukan apa. Ya, bagi saya nggak ada bedanya karena sepertinya semua tanggal itu tanggal merah gitu. Jadi ya semua tanggal merah ya jadi di rumah saja gitu ya. Yang paling memukul saya pribadi dan keluarga tanggal 29 April saya kaget ada yang pasang status di Facebook sebetulnya saya melihatnya. Dari teman-teman dari adik saya menyatakan Om sudah nggak ada, dan saya konfirmasi kepada Bro Revi, tapi mungkin karena sibuk ya tidak ada jawaban. Akhirnya saya tanya sana sini dan benar, dan saya sampai terhenyak. Saya panggil istri saya bilang ini nggak salah informasi ini, dan saya kontak kemana-mana dan ya akhirnya konfirmasi itu datang kepada saya dan benar. Dan saya bilang waktu itu ke istri saya, lantas siapa yang bisa membimbing rohani kami? Waktu itu saya sampai bingung gitu. Saya sangat kehilangan. Dan sepertinya memang itu momen di mana saya harus membawa mezbah doa kembali ke dalam keluarga. Jadi setiap malam semenjak hari itu, setiap malam kami ada mezbah doa, kami baca Alkitab, beberapa pasal dari berbagai buku, dan kami berdoa bersama-sama. Ya itu mungkin mau tidak mau Tuhan tanda kutip paksa saya untuk saya bisa membaca Alkitab lebih banyak lagi. Ya, bulan Juni saya diajak oleh saudara membuka sebuah showroom mobil bekas, tapi tidak lama karena masalah prinsip. Jadi kami akhirnya bubar, namun tidak lama justru saya dipertemukan oleh adik kelas saya waktu saya sebagai
pengurus ketua kaum muda di GPDI Kelapa Gading. Justru saya kembali bermain mobil bekas sampai saat ini. Puji Tuhan, berkat Tuhan tidak pernah berhenti mengalir. Ada saja berkat. Terima kasih juga buat jemaat AMS yang sudah membantu saya baik material maupun moral. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Gembala dan juga seluruh pengurus dan jemaat yang ada. Belum sampai tahap berlebih saya saat ini, namun puji Tuhan ada kesempatan 1-2 kali di mana saya juga boleh memberi kepada orang yang lebih membutuhkan. Yang paling saya nikmati adalah kesehatan saya dan keluarga, di mana itu tidak terbayar, dan saya ada beserta keluarga itu semua karena berkat Tuhan saja. Kami masih bisa tidur nyenyak, kami bisa makan dengan enak, kami masih bisa membayar tagihan-tagihan listrik, internet, dan semua yang kami perlukan. Dan ya puji Tuhan, dari sejak Juni itu sampai sekarang, walaupun tuntutan pekerjaan saya harus di luar, setiap hari harus keluar dan saya harus kemana-mana. Tapi kalau saya sampai saat ini masih sehat, itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Semoga Tuhan berkenan memberkati saya, keluarga, dan kita semua. Di tahun 2021 masih ada bayang-bayang di 2020, namun kalau kita semua ada sampai saat ini, saya yakin dan percaya Tuhan pasti jaga masa depan dan langkah-langkah kehidupan kita semua. Itu saja kesaksian saya. Tetap semangat di dalam Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan, tetap iring Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Alex kesaksiannya. Terima kasih Pak Alex untuk kesaksiannya. Silakan Ibu Elizabeth. Saya mau saksikan, terima kasih. Puji syukur kepada Tuhan, sepanjang tahun 2020 adalah tahun yang spesial buat saya, di mana 2 peristiwa penting yang kita alami bersama, yaitu kepergian Bapak Gembala dan juga ibu mertua saya 10 hari setelah Bapak Gembala. Saat peristiwa penting itu ada, saya tidak ada di Jakarta. Tapi Tuhan begitu baik. Di masa-masa kritis dari ibu mertua saya masih bisa menyaksikan dan ikut melihat semuanya melalui video call. Dan Tuhan baik, semua berjalan begitu lancar. Dan juga di dalam usaha juga, di mana kami bergerak di bidang garment. Saat PSBB terjadi itu saat seharusnya kami bisa berjualan. Tapi semuanya itu dengan PSBB ketat, semua ditutup. Kita melihat Tuhan begitu luar biasa. Setelah itu berlalu, Tuhan buka jalan. Ada jalan yang Tuhan berikan. Selalu kami ingat ajaran Om Yoyo. Selalu kami mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan selalu menuntun, memimpin, dan tidak pernah terlambat. Memasuki tahun baru 2021 ini, kami juga sangat percaya semua itu kebaikan Tuhan. Dan di awal tahun, di tanggal 3 Januari kemarin, ada kejadian dari papa mertua saya. Hari itu hari Minggu, dan saat itu puji Tuhan ada 5 anaknya ada berkunjung dan makan siang bersama. Dan saat diajak makan, Papa bilang, belum mau, masih kenyang. Jadi dia duduk dekat dengan meja makan. Dan tiba-tiba dia pingsan. Dan suster buru-buru ambil oksigen, dan semua anak-anak berdoa.
Dan setelah kira-kira 30 menit, Papa tuh bangun, normal kembali. Dokter yang datang periksa dia bilang ini stroke ringan. Dan puji Tuhan luar biasa. Setelah dia bangun, diajak makan, dia makan. Di usia yang lanjut 93 tahun. Benar itu pertolongan Tuhan yang Tuhan masih izinkan. Di mana Papa bisa sembuh, sehat kembali dari stroke yang ringan itu, makan dan hari ini normal kegiatannya seperti biasa. Dan sungguh puji syukur hanya kepada Tuhan yang begitu baik. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Dan saya juga percaya bahwa tahun ini bukan tahun yang mudah. Tapi kami yakin dan sangat percaya Tuhan pasti menolong dan setiap langkah hidup kita. Demikian kesaksian saya. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih untuk kesaksian dari Pak Alex dengan Bu Elizabeth. Kiranya boleh menguatkan kita semua. Saudara, kita akan persiapkan hati kita. Kita akan menerima firman Tuhan. Nanti Bapak Pendeta Revi sudah siap akan memberikan kita berkat firman Tuhan. Ada satu pujian yang indah. Pujian itu mengatakan begini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
menyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Benar Tuhan, Engkau setia menolong kami. Kami percaya dan kami aminkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saatnya kami akan duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu. Saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami semua, berikan kami telinga, hati, dan roh yang mau menerima setiap firman-Mu Tuhan Yesus. Dan nanti hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan, Bapak Pendeta Revi. Oh Tuhan, jamah hamba-Mu ini dengan dahsyat Tuhan. Biar mulut lidah bibir hamba-Mu ini menyampaikan kebenaran-Mu. Dan kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang kami bisa semua terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus hamba-Mu di dalam kuat kuasa-Mu. Tuhan, tutup bungkus hati kami semua yang berada di rumah di dalam kuat kuasa-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami semua ambil alih seluruh acara pemberitaan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Saya persilakan Bapak Pendeta Revi. Selamat pagi semua. Puji Tuhan, selamat kita bertemu kembali dalam waktu yang sama. Boleh saya lihat tangannya yang bisa dengar suara saya? Oke, terima kasih. Terima kasih, puji Tuhan. Baru kali ini saya ikut ibadah Zoom dari sebelum jam 9, dan saya lihat saudara-saudara tadi saling menyapa, dan itu bikin saya ternyata ada satu rasa kangen juga ya dalam hati saya, kalau bisa melihat lagi berkumpul kembali bersama saudara semua dalam satu tempat beribadah kepada Tuhan. Ya, semoga Tuhan buka jalan agar satu saat nanti kita boleh ibadah tatap muka seperti biasa ya, dan kita percaya satu saat kita akan bertemu kembali. Entah di Citycon atau di rumah Bapa di surga. Haleluya. Nah, saudara, ayat Nats bulan ini, mari kita lihat dulu, kita ulang sebentar. Di Efesus 5, ayat 15 dan 16, ya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Ayat 16 adalah ayat tema bulan ini. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita mau lihat ayat 15 dan 16 secara lengkap, kita tidak bisa lepas dari Fatsal 5 secara keseluruhan. Nah, saya tidak akan bahas lagi secara detail karena saya lihat waktu itu Nemo sudah bahas cukup lengkap. Tapi kalau kita mau lihat dalam Fatsal 5 itu, bagian pertama ayat tidak perlu dibuka. Ayat pertama sampai ke-7 itu mengenai bagaimana kita sebagai anak Allah harus hidup dalam kasih Allah. Harus hidup dalam kasih Allah. Yang kedua,
bagian kedua dari ayat 8 sampai 14 bicara bagaimana kita anak Tuhan harus hidup dalam terang. Nah, bagian ketiga yang sekarang kita mau belajar adalah hidup secara bijaksana. Penulis surat Efesus adalah Rasul Paulus. Rasul yang dikaruniai hikmat yang luar biasa. Murid seorang profesor Yahudi nomor 1 saat itu, Gamaliel. Tulisan Rasul Paulus beda dengan tulisan murid-murid Yesus. Dia punya tulisan yang terstruktur, sistematis, rapi. Oleh karena itu kalau kita mau, misalnya tidak perlu dibuka lagi, tapi kalau kita mau mundur sedikit lagi ke Efesus 4, ayat 17, di situ bicara mengenai manusia baru. Jadi kalau kita mau perhatikan sebentar, urutannya dimulai dari manusia baru, lalu kita hidup dalam kasih, hidup dalam terang, baru kita bisa hidup secara bijaksana. Artinya apa? Tidak mungkin akan sulit kita mau hidup secara bijaksana kalau kita masih manusia lama. Tidak hidup manusia baru. Tidak mungkin kita mau hidup secara bijaksana kalau kita tidak hidup dalam kasih Allah. Juga akan sulit kalau kita mau hidup secara bijaksana apabila kita tidak hidup dalam terang. Nah, itu yang secara singkat awalnya. Mari kita lihat ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dalam bahasa Inggrisnya, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Saudara, tahan dulu bahasa Inggrisnya. Kalau saudara lihat, walk. Kalau di firman Tuhan selalu bicara mengenai hidup. Di sini kita dituntut, hiduplah sebagai orang bijak. Jangan seperti orang bodoh. Tapi ada satu kata yang cukup panjang di situ, circumspectly. Nah, ini yang akan kita belajar secara detail pada pagi hari ini. Boleh kita kembali ke bahasa Indonesia. Hiduplah circumspectly. Apa itu circumspectly? Saudara, kalau saya cari itu arti kata, circumspectly itu apa? Itu mengartikan bahwa seorang yang hidup dengan circumspectly adalah orang yang berpikir dahulu secara hati-hati sebelum dia bicara atau sebelum dia melakukan sesuatu. Dia akan memperhatikan lingkungan sekitarnya, apa yang ada di sekelilingnya, dan dia akan coba menghindari berbuat kesalahan. Itu hidup circumspectly. Itu hidup secara bijaksana menurut Efesus 5 ayat 15. Bagaimana Rasul Paulus memilih satu kata yang harus kita hidup melangkah dalam satu terjemahan lain. Efesus 5 ayat 15, watch your step. Perhatikan langkahmu baik-baik and use your head. Gunakan kepalamu, gunakan otakmu. Pikir baik-baik sebelum bicara atau sebelum bertindak. Nah, kalau saudara kita perhatikan, banyak kejadian-kejadian di Indonesia khususnya belakangan yang tersangkut urusan polisi. Kenapa? Karena mereka tidak berpikir baik-baik dahulu sebelum mengucapkan sesuatu di media sosial. Karena mereka tidak berpikir baik-baik sebelum melakukan sesuatu. Apa konsekuensinya? Ini bisa ketahuan orang banyak tidak? Apa ada hukuman tidak? Yang dibikin malu siapa tidak? Itu contoh orang yang hidup tidak bijak atau hidup bodoh. Bukan saya yang bilang. Tapi Efesus 5 ayat 15 bilang, hidup jangan seperti orang bodoh. Hidup seperti orang bijak. Orang bijak apa? Pikir dulu sebelum berkata. Dan pikir dulu sebelum melakukan sesuatu.
Saudara lihat teman-teman saudara. Saudara lihat saudara-saudara seiman yang sering bersama saudara. Lihat 1 tahun belakangan, lihat 10 tahun belakangan, lihat 20 tahun belakangan. Apakah orangnya sama? Tidak. Sebagian besar sama, sebagian besar baru. Kenapa? Ada yang pergi, ada yang masuk bergabung. Kenapa yang pergi sekarang? Kalau kita mau jujur, mereka pergi bukan karena firman Tuhan, tapi mereka pergi karena tersinggung mungkin oleh ucapan saudara sebelahnya. Atau tersinggung dengan satu perbuatan jemaat yang lain. Itu tidak hidup dengan bijak. Rasul Paulus bilang, sebelum kita mau pergunakan waktu yang ada, kita harus hidup dengan bijak. Omong kosong, kita mau pergunakan waktu yang ada, tapi hidup kita tidak bijak. Hidup yang tidak berpikir dulu baik-baik nih sebelum ngomong tuh. Saudara yang baik. Berpikir tentu harus pakai akal. Dan akal itu adanya di otak. Otak itu ada di mana, saudara? Di kepala. Mulut ada di mana? Ada di wajah, di sini. Kalau kita lihat posisinya saja, otak atau akal ini sudah ada di atas mulut. Apalagi tangan atau kaki ada di mana? Itu ada di tubuh, di bawah daripada kepala. Orang bijak akan pikir dulu, baru dia bicara. Karena itu urutannya yang Tuhan juga sudah ciptakan anatomi tubuh kita seperti ini bukan tanpa maksud. Supaya kita pikir dulu sebelum kita bicara. Kebanyakan orang apa? Bicara dulu, mikirnya belakangan. Makanya banyak masalah. Jangan ngomong masalah sini, masalah datang dari sana. Karena masalah juga datang dari mulut saudara juga. Kenapa? Karena kita kurang bijaksana, kurang mau pikir dulu. Saudara, kalau saya dulu saja waktu zaman saya kerja, saya mau tulis email sesuatu, atau saya tulis WhatsApp. Kadang begitu saya tulis, sebelum saya kirim, saya baca ulang lagi. Saya baca ulang lagi. Ini nggak bagus, saya rubah lagi. Ini nggak bagus, jangan nanti dia tersinggung. Walaupun akhirnya pernah atau sering beberapa kali sudah lengkap itu tersusun rapi, kata-kata saya hapus. Saya hapus. Saya pikir, lebih baik saya diamlah. Daripada saya tidak bisa mengatakan sesuatu yang jadi berkat, malah sesuatu yang jadi kutuk, atau sesuatu yang bikin orang susah, lebih baik saya diam. Itu yang dimaksudkan hidup circumspectly. Berpikir dulu sebelum berucap. Berpikir dulu sebelum bertindak. Ada orang cepat ngomong. Terlalu cepat, mulutnya tuh di depan otaknya. Jadi otaknya yang nyusul terus di belakang. Ketinggalan terus otaknya. Makanya buat salah sana-sini, masalah sana-sini. Kenapa? Otaknya terlalu cepat. Ini otaknya, mulutnya terlalu cepat, otaknya yang ketinggalan. Sekarang ada saudara saya, dia punya berat 130 kilo. Itu bulan Oktober. Sekarang dia punya berat 102 kilo. Turun 28 kilo. Apa rahasianya? Gampang kok. Dulu dia makan tanpa mikir. Sekarang sebelum dia makan, dia mikir. Kita mau ajak makan acara keluarga ke restoran, jadi susah, saudara. Kenapa? Begitu, ayo makan. Wah, ini nasi putih segede gini, 150 gram nih, bisa 200 kalori. Ya ampun. Terus ini makan kerupuk. Waduh, ini kerupuk putih ini paling tinggi kalorinya. Semua dia pikir sebelum dia makan. Memang jadi berabe. Tapi itu yang hidup secara bijak. Itu yang Tuhan inginkan sebetulnya.
Pergunakan otak di awal. Kepala sebagaimana Tuhan tempatkan kepala itu di atas. Otak itu di atas. Hukum gravitasi selalu turun dari atas semua juga. Berkat turun dari atas. Putra Yesus diberikan dari atas. Jadi otak mikir dulu baik-baik sebelum mau bicara, sebelum mau berkata, sebelum mau makan sekalipun. Sekarang maaf saudara, kalau kita pikir, banyak orang yang ngomong dulu, baru mikir. Banyak orang yang kerja dulu, baru mikir belakangan. Banyak orang yang makan dulu, begitu kena sakit ini itu, baru mikir. Artinya otaknya di mana? Maaf bicara. Mungkin di lutut ya. Karena kalau urutannya ini mulut di atas ngomong dulu. Ini kita kerja di atas ngomong dulu. Perut di atas ngomong dulu. Otak yang mestinya dipakai di awal malah belakangan di bawah. Berarti di lutut. Nah, circumspectly Rasul Paulus bilang hidup secara bijaksana di hari-hari akhir ini. Kita mesti lebih hati-hati atas apa yang kita mau ucapkan atau apa yang kita kerjakan. Apakah ada kesalahan? Apa mungkin kita menyinggung seorang lain? Itu arti daripada hidup secara bijaksana. Ada dua ayat yang mirip, serupa tapi tak sama. Yaitu kembaran dari Efesus 5 ayat 16 ada di Kolose 4 ayat 5. Coba kalau kita mau baca sebentar saja, itu singkat. Kolose 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Penulisnya sama. Ditulisnya waktunya juga sama oleh Paulus saat dia di penjara. Tapi dia tekankan secara spesifik lebih jelas lagi. Hidup dengan penuh hikmat. Itu juga kita harus hidup secara bijaksana terhadap orang-orang luar. Luarnya apa? Orang-orang yang belum mengenal Kristus. Yang masih banyak di sekitar kita. Kenapa? Kita harus bijaksana hidup di tengah-tengah mereka itu. Kita punya hidup tuh kayak di akuarium, bisa dilihat dari 4 sisi. Mereka memperhatikan kita. Mereka cari salah kita. Mereka cari kelengahan kita. Begitu kita ada salah ngomong, salah ucap, salah perbuatan, yang kecil pun bisa dibesar-besarkan. Dan terutama mereka selalu cari kesalahan kita dalam iman kita kepada Kristus. Dan itu sudah ada dari zaman Rasul Paulus. Oleh karena itu Paulus bilang hati-hati, bijaksana. Hidup sepenuh hikmat, hidup dengan bijaksana juga terhadap orang di sekitar. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita masuk ke yang ayat Efesus 5 ayat 16, sekarang kita tahu bagaimana kita harus hidup. Kita harus hidup secara bijaksana. Walk circumspectly. Seperti yang tadi ya. Watch your step. Perhatikan langkah itu baik-baik. Use your head. Baru kita boleh ngomong ayat ke-16. Pergunakan waktu yang ada. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, redeeming the time. Tebus. Time. Waktu yang dipakai di sini, dalam bahasa aslinya kairos. Nah, Nemo sudah bilang, jadi saya nggak usah bahas panjang lebar lagi. Singkat saja, waktu bahasa Yunani ada 2 ya, kronos sama kairos. Kronos waktu yang umum. Sekarang tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 17 ya. 17 Januari. Itu kronos. Tapi 17 Januari saya dengan 17 Januari saudara, dengan 17 Januari tetangga saudara, itu kairos. Itu waktu pribadi. Waktu yang secara diset sudah diberikan kepada kita masing-masing. Dan bagaimana kita mau pergunakannya, itu yang akan membedakan kita
dengan orang lain. Yang akan membedakan kita orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Kairos disebut di sini redeeming the time, tebus waktu. Waktu siapa? Waktu kita. Saudara, waktu yang sudah pernah kita pakai tidak akan kembali ya. Betul ya. 29 April 2020, tadi Tante Elizabeth bilang itu berkesan sedih karena Bapak Gembala meninggal hari itu, waktu itu. Tapi kalau saya tahu itu adalah hari terakhirnya Papa dengan saya akan gunakan waktu itu beda. Tapi itulah hidup. Kita nggak pernah tahu kuota usia kita masing-masing ini berapa. Kita punya hidup sudah ditentukan oleh Tuhan. Jangankan hidup saya sendiri pun saya tidak tahu sampai kapan. Kalau sekitar kemarin saja di Cianjur baru saja meninggal satu teman saya, pendeta gembala GBI di Cianjur. Umur cuma 1 tahun bedanya saya sama dia. Teman satu sekolah, pulang dulu satu angkot. Teman ngobrol juga. Tapi langsung Tuhan angkat dia di umur yang 45, 46. Jam 9 pagi. Serangan jantung. Siapa yang tahu, saudara? Redeeming the time. Tebus waktumu. Waktu yang dulu kau sia-siakan. Waktu yang dulu kau diberi kesempatan. Tapi kau tidak pergunakan sebaiknya. Tebus itu sekarang. Hidup dengan bijak. Hidup dengan perhatikan langkah baik-baik. Paulus tentunya bilang mengenai hidup secara bijak. Tidak saja menjaga bahwa kita harus hati-hati. Oh, jaga perasaan orang ya. Oh, jangan sampai kita menyinggung dia ya. Oh, jangan sampai dia nanti nggak mau kebaktian lagi. Itu hanya baru level yang kehidupan sehari-hari. Tapi jauh dari itu. Maksud Paulus yang sesungguhnya adalah kita jemaat Kristus. Kita adalah tubuh. Dan Kristus adalah kepala jemaat. Sebagai tubuh, seharusnya kita tidak boleh berpikir sendiri. Kita tidak boleh punya rencana sendiri. Kita tidak boleh melakukan seenaknya hidup kita sendiri. Karena kita punya kepala yang mengepalai tubuh kita, yaitu Yesus. Kenapa seringkali kita hidup seenaknya? Semaunya. Tanpa tanya kepada dia. Kepala kita yang sesungguhnya. Dan itu yang Rasul Paulus bilang saat itu. Tebus waktu yang dulu kau sia-siakan sebelum mengenal Kristus. Tebus waktu dulu kau manusia lama. Tebus waktu yang kau tidak pakai semuanya. Sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuai dengan maunya Tuhan. Tebus. Karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita buka di Kolose 2. Kolose 2. Di sini Rasul Paulus bicara juga kepada jemaat di Kolose. Dan salah satu pasal yang terkenal adalah pasal 1 ya. Kolose pasal 1
Satu bicara mengenai keutamaan Kristus. Tapi kita mau lihat Kolose pasal 2 ayat, kita baca saja dulu dari ayat 16 sampai 19 ya saudara ya, 16 sampai 19. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya, intisarinya adalah Kristus. Ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Nah, saudara, Rasul Paulus bicara bagaimana kita jangan dibiarkan terhanyut kepada hukum-hukum mengenai bayangan cerita orang, mengenai malaikat, mengenai penglihatan. Tapi ayat 19 yang kita mau perhatikan. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Kepalanya huruf besar. Artinya Kristus, dari mana seluruh tubuh, yaitu kita, jemaat, yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya bertumbuh, meningkat dari Tuhan. Saudara, tubuh tidak mungkin hidup tanpa kepala. Semua yang dikerjakan tubuh datang dari kepala. Semua perintah datang dari kepala. Yaitu kita jemaat Kristus. Kita anggota dari jemaat itu, tubuh. Kita harus berpegang teguh. Ditulis di situ. Bahasa Inggrisnya holding fast, berpegang erat kepada kepala kita, Yesus Kristus. Hidup secara bijaksana, hidup berpikir lebih dahulu. Artinya hidup menyerahkan kepada pikiran Kristus, rancangan Kristus, dan percaya bahwa apa yang dia rencanakan, sediakan itu yang terbaik, dan kita mau ikut apa yang dia mau. Baru kita bicara soal pergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada sebagai orang Kristen, orang yang sudah hidup baru, orang yang sudah hidup dalam kasih, orang yang hidup sudah dalam terang, orang yang hidup dalam hikmat kebijaksanaan, yaitu Kristus sendiri, akan berbeda, saudara. Berbeda. Hidup secara hati-hati. Rasul Paulus tujukan, jangan sampai apa yang kita pikirkan berbeda dengan apa yang dia pikirkan. Apa yang kita mau berbeda dengan yang dia mau. Jangan sampai kita lepas dari kepala itu. Kita harus tetap berpegang erat kepada kepala itu. Karena hanya dengan berpegang kepada Kristus. Dan kita mau berpikir, melangkah hati-hati sesuai firman-Nya. Barulah kita mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Saya mau tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan 2 ayat di Yosua 1. Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah apa, saudara? Hati-hati.
hati. Sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Maksudnya apa, saudara? Ini adalah pesan dari Yosua kepada bangsa Israel setelah Musa meninggal. Bahwa Taurat Tuhan, bahwa firman Tuhan itu harus kita lakukan dengan hati-hati. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya apa? Supaya engkau beruntung. Supaya kita beruntung. Kemanapun engkau pergi. Dimanapun engkau ada. Kita akan beruntung jika kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita punya. Firman Tuhan tidak cukup hanya kita ketahui. Firman Tuhan tidak cukup kita harus lakukan. Tapi kita lakukan dengan hati-hati. Karena itu firman yang keluar dari Tuhan sendiri. Bukan ucapan manusia. Dan firman Dia penuh kuasa. Penuh janji. Penuh berkat. Kalau kita mau bertindak hati-hati. Apa? Mau perjanjian baru, mau perjanjian lama. Firman Tuhan sama. Mau diturunkan kepada siapa sama. Mau siapa pelakunya sama, harus hati-hati. Dan kita tutup dengan ayat ke-8. Walaupun saudara, saya tidak bisa dengar saudara-saudara, saya pengen kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Supaya apa? Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Haleluya. Saudara, ini firman Tuhan. Bukan firman saya. Bertindak hati-hati. Akhirnya apa, saudara? Tuhan ini fair. Tuhan tahu kok kita. Tuhan tahu ciptaannya. Tuhan tahu manusia. Kadang manusia itu kalau nggak ada hadiahnya kan susah ya. Nggak mau kerjakan, nggak mau nurut. Kalau nggak ada berkatnya itu kan susah. Makanya di akhirnya dia katakan, kalau kamu mau beruntung kemanapun kau pergi. Cukup. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya cukupkan. Semoga boleh jadi berkat dan boleh saudara lakukan ya. Kita lakukan ini semua. Firman Tuhan itu kita harus lakukan secara hati-hati. Kita juga harus pikir baik-baik sebelum kita berucap dan bertindak. Apakah yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan ini sesuai dengan maunya Tuhan? Apa menyinggung hati Tuhan? Karena apabila kita hati-hati, berkat-berkat Tuhan akan turun atas kita semua. Haleluya. Mari saudara, kita akan berdoa. Saya akan pimpin doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini kembali mengingatkan kami. Agar kami boleh mengisi hari-hari kami, mempergunakan hari kami dengan hidup secara bijaksana. Hidup secara hati-hati, sesuai dengan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan. Firman-Mu berbicara. Jikalau kami bertindak hati-hati, merenungkan firman-Mu siang dan malam, kami akan berhasil. Kami akan sukses. Kami akan beruntung kemanapun kami pergi. Dan kami mau klaim janji-Mu itu. Asalkan kami mau setia dan bertindak secara hati-hati. Terima kasih Bapa. Engkau lihat jemaat-Mu yang sudah hadir. Kau lihat jemaat-Mu yang memberikan waktunya untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu percaya waktu yang sudah kami berikan kepadamu tidak akan sia-sia. Pertolongan-Mu selalu ada. Selalu nampak pembelaan-Mu. Ya dan amin. Kepada mereka yang mencari dan menantikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau baik. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih.
Kami terima semua firman-Mu ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Revi untuk firman Tuhan yang kembali boleh mengajar kita semua pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati Bapak dan keluarga, terus pakai lebih heran lagi Pak, dan terus maju di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Pak Revi sekali lagi. Baik Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, seperti biasa ada seorang rekan kita yang sudah siap untuk selalu menyampaikan pengumuman bagi kita semua. Saya persilakan Pak Gunadi untuk 1-2 pengumumannya, kesempatan dan layar saya. Terima kasih Pak Armilan. Selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, minggu depan kita masih melakukan ibadah via online Zoom, yaitu doa beson jam 8.15 dan dilanjutkan dengan ibadah jam 9. Selanjutnya untuk jemaat yang ingin didoakan atau ingin memberikan kesaksian, dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera di screen masing-masing saudara. Informasi mohon disampaikan paling lambat hari Sabtu. Kami tunggu kesaksian-kesaksian dari saudara, karena kami percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan sangat luar biasa sepanjang kehidupan kita. Seperti tadi, kesaksian-kesaksian itu memberikan kekuatan bagi kita. Selanjutnya untuk sekolah minggu, ibadah sekolah minggu hari ini ada ibadah online, dimulai jam 9.15 pagi. Saudara-saudara bisa mendapatkan linknya dari Ibu Henny atau Ibu Sandy di link YouTube yang tertera pada screen. Dan selanjutnya untuk ibadah remaja dan pemuda AMS, itu setiap Sabtu kita juga ada ibadah via Zoom yang dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Itu setiap 7:30 malam hari Sabtu, tanggal 23 juga kita ada ibadah. Saya sendiri sebagai host dari acara ibadah remaja itu setiap minggu, setiap Sabtu itu mendapatkan rema dan mendapatkan berkat yang luar biasa, terutama dari sharing-sharing remaja dan kaum muda. Oleh karena itu kami mengundang saudara-saudara yang punya anak atau mungkin ada cucu yang remaja atau kaum muda, itu bisa mengikuti ibadah Zoom pemuda. Linknya juga saudara bisa menggunakan link yang saudara dapatkan saat ini untuk ibadah Zoom, maupun dengan ID invitation yang ada, itu passwordnya tetap sama, PDAMS dengan huruf besar. Jadi link hari Minggu ini juga saudara bisa berikan untuk anak-anak, itu anak-anak saudara yang remaja untuk ikut ibadah remaja. Selanjutnya untuk jemaat PDAMS, masih dihimbau untuk kita bersama-sama untuk berdoa dan berpuasa bagi bangsa dan negara Indonesia, sehingga kita bisa secepatnya kembali normal, ekonomi kembali pulih kembali, dan juga untuk gereja-gereja di Indonesia yang mungkin saat ini masih melakukan ibadah secara online. Seperti tadi disampaikan juga, kita mungkin sudah rindu ya, sudah 9 bulan lebih kita tidak bertemu untuk ibadah offline. Selanjutnya juga untuk pandemi COVID, selanjutnya untuk Sekolah Alkitab Cianjur, dan juga PDAMS. Selanjutnya informasi yang terbaru yang minggu lalu juga telah saya sampaikan, ayat emas PDAMS. Ini untuk saudara yang sudah menerima, mungkin setiap kali juga saudara bisa mengklik link yang sudah ada itu, yang fontnya warna merah, itu saudara setiap kali juga bisa mendapatkan ayat-ayat baru, ayat emas. Namun untuk saudara yang belum mendapatkan, itu nanti bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling untuk minta linknya, sehingga saudara-saudara juga bisa mendapatkan ayat emas dari PDAMS. Dan terakhir, jemaat yang ingin memberikan persembahan atau kolekte untuk setiap ibadah yang dilakukan bisa mentransfer langsung ke rekening Yayasan Kabar Baik Cianjur di nomor BCA yang tertera. Atas nama Yayasan Kabar Baik, Ibu Gembala mengucapkan banyak terima kasih untuk persembahan yang saudara berikan kepada Yayasan Kabar Baik Cianjur. Kiranya
persembahan yang saudara berikan itu bisa berguna dalam pekerjaan Tuhan, dan Tuhan akan balas lipat kali ganda. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumumannya, baik Bapak Ibu Saudara, kita akan tuntaskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kalau tidak keberatan, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian penutup, dan nanti Ibu Pendeta Meliani akan memberikan kita doa berkat. Mazmur 5 ayat 7. Kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baik-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Sekali lagi, tetapi aku berkasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baik-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Sujud menyembah, sujud menyembah ke arah baik-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Dengan takut akan Engkau. Oh, dengan takut akan Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu kalau kami sudah boleh mengikuti ibadah Zoom. Seberapa saudara-saudara kami yang hadir dan ikut beribadah, kami percaya Tuhan Yesus berkat-Mu atas mereka ya Tuhan Yesus, baik kesehatan, baik sukacita, baik kekuatan, apapun yang mereka perlukan ya Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan Yesus, secara jasmani, amat terlebih kerohaniannya Tuhan Yesus. Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah ambil bagian di dalam pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. Engkau juga memberkati Tuhan, memberkati dengan semangat yang lebih lagi untuk melayani Engkau. Bagaimana kami harus mengabdi kepada-Mu Tuhan, karena Engkau yang sudah menjaga, memelihara kami Tuhan. Engkau adalah gembala kami yang baik Tuhan Yesus, yang kami rasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Saat-saat pun Tuhan Engkau ada tetap bersama dengan kami.
Sehingga tidak ada hal-hal yang perlu kami khawatirkan, tidak ada hal-hal yang perlu kami takutkan Tuhan. Karena kami berjalan bersama dengan Engkau, Engkau tetap memegang tangan kami ya Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi keyakinan kami Tuhan sampai pada pagi hari ini. Bahkan besok dan selamanya Tuhan, Engkau tetap Tuhan kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati saudara-saudara kami ya Tuhan dalam pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus. Apa yang menjadi pekerjaannya Tuhan, berkati Tuhan Yesus sehingga mereka juga boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah berpisah dengan kami. Engkau selalu ada dan selalu ada dalam hidup kami Tuhan, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam setiap nafas hidup kami. Terima kasih Yesus, biarlah kiranya turunlah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus yang selalu mengikat kita menjadi satu, sehingga kita boleh bersama-sama kembali bertemu sampai Maranatha Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.